Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dalam curahan rahmat Allah yang tiada henti-hentinya. Video ini peristiwa tentang revolusi Perancis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Revolusi Perancis adalah perubahan politik yang terjadi di negara Perancis dari sistem politik otoriter bertransformasi menjadi sistem politik demokratis yang terjadi pada tahun 1789. Revolusi Perancis ini dengan mengusung semboyan yang sangat terkenal, liberté, kebebasan, égalité, persamaan, dan fraternité, persaudaraan. Semboyan revolusi Prancis ini sekaligus sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan negara Prancis sampai kini. Peristiwa revolusi Prancis dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum artinya faktor yang berpengaruh secara tidak langsung mendorong terjadinya revolusi Prancis, sedangkan faktor khusus adalah faktor yang mendorong secara langsung terjadinya revolusi Prancis. Faktor penyebab umum revolusi Prancis diantaranya: 1. Kekuasaan Raja Louis ke-16 sangat otoriter. 2. Kekuasaan bersifat despotisme. 3. Adanya ketidakadilan sosial. 4. Adanya pemikiran tokoh cendekiawan. 5. Pengaruh dari revolusi Amerika. Adapun yang menjadi faktor khusus terjadinya revolusi Perancis adalah Perancis pada masa Louis XVI mengalami krisis ekonomi. Kekuasaan Raja Prancis sangat otoriter dimulai oleh raja pendahulunya bernama Louis ke-14 dengan mengatakan negara adalah saya. Dengan pernyataan Louis ke-14 tersebut menggambarkan bahwa Louis ke-16 merupakan cerminan negara atau manifestasi negara. Artinya, semua perilaku dan tindakan apapun yang dilakukan oleh Louis ke-16 merupakan manifestasi atau cerminan dari suatu negara. Kekuasaan bersifat despotisme adalah kekuasaan yang dijalankan secara absolutisme, dan kekuasaan tersebut tidak dibagi-bagi kepada pihak lain. Kekuasaan tersebut terpusat secara penuh pada personal tertentu dan tidak ada pembagian kekuasaan kepada pihak lain. Semua akses kekuasaan dimiliki secara penuh oleh pribadi tertentu, maka kekuasaan despotis niscaya menyebabkan kebijakannya secara sewenang-wenang. Semua kebijakan yang dihasilkan dalam kekuasaan despotis adalah produk kebijakan pribadi dan tidak ada kontribusi pihak lain dalam menggodok akan lahirnya kebijakan tersebut. Dampak dari kekuasaan despotisme adalah kebijakannya tersebut berpotensi hanya menguntungkan pihak pembuat kebijakan dan orang-orang sekitarnya yang selama ini mendukungnya. Pengaruh revolusi Amerika terhadap timbulnya revolusi Perancis terlihat dari peran pemimpin militer Perancis, Lafayette, yang terlibat langsung membantu rakyat Amerika Serikat ketika berperang dengan Inggris. Lafayette sebagai seorang tentara yang dikirim Perancis untuk membantu bangsa Amerika Serikat memerangi Inggris. Lafayette telah terlibat langsung dalam pembelaan rakyat Amerika Serikat ketika berperang melawan Inggris. Ternyata Lafayette mendapatkan ide-ide tentang kebebasan
dari rakyat Amerika Serikat yang sedang berperang melawan Inggris. Oleh karena itu, ketika Lafayette kembali ke Prancis, berupaya untuk menanamkan paham kebebasan yang diperolehnya ketika membantu perjuangan rakyat Amerika Serikat melawan Inggris. Adanya pemikiran kaum cendekiawan seperti Montesquieu, John Locke, dan J.J. Rousseau yang berpengaruh terhadap timbulnya revolusi Prancis. Pemikiran Montesquieu tentang res politica menyatakan kekuasaan harus dibagi-bagi sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu tokoh. Dengan teori res politica ini menghindari lahirnya kekuasaan otoriter. Dalam teori res politica, kekuasaan dibagi menjadi 3 bentuk. Kekuasaan legislatif adalah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan, dan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Seorang cendekiawan Prancis yang bernama J.J. Rousseau dalam bukunya Dua Kontrak Sosial menyatakan, alam semula adalah sempurna, tetapi kemudian salah bertumbuh menjadi dunia penuh kesengsaraan. Hal ini terjadi karena manusia melupakan hak-hak asasi dari manusia, yakni kebebasan dan persamaan. Pendapat J.J. Rousseau ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Prancis yang lahir tahun 1789. John Locke, seorang cendekiawan dari Inggris, menyatakan manusia memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik pribadi. Hadirnya pemimpin yang mengatasnamakan negara tidak boleh merampas hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Lebih tegas, John Locke menjelaskan dalam Factum Subjectionis bahwa ketiga hak fundamental tersebut tidak ikut diserahkan pada seseorang yang diberi kekuasaan untuk memimpin negeri. Ketidakadilan sosial merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya untuk mendorong terjadinya revolusi Prancis. Faktor ketidakadilan sosial tersebut tentang tidak adanya akses sama sekali untuk golongan rakyat jelata untuk dapat berkiprah dalam jajaran birokrasi di Prancis. Semua jabatan birokrasi berputar di sekitar golongan bangsawan dan tertutup untuk golongan rakyat jelata. Meskipun golongan rakyat jelata memiliki kompetensi yang sangat tinggi, tetapi kesempatannya sudah tertutup untuk berkiprah dalam birokrasi di kerajaan Prancis. Di sisi lain, golongan bangsawan yang bodoh dan korup punya potensi sangat terbuka bekerja dalam birokrasi kerajaan Prancis. Ketidakadilan sosial lainnya terlihat dari adanya hak istimewa yang melekat pada golongan satu, golongan agama, dan golongan kedua, golongan bangsawan, dan tidak terdapat hak istimewa yang melekat pada golongan 3 atau rakyat jelata. Sebagai contohnya, hak istimewa dimiliki golongan 1 adalah memungut pajak 10% dari rakyat jelata. Dan sebaliknya, golongan 1 sama sekali tidak dikenakan kewajiban membayar pajak pada negara. Begitu juga golongan 2 dari bangsawan memiliki hak istimewa untuk memungut pajak kepada golongan 3. Dan sebaliknya, golongan 2 yang kaya raya itu tidak dikenakan membayar pajak kepada negara. Rasa ketidakadilan sosial ini menyebabkan kekecewaan terpendam sangat dalam oleh golongan 3, sehingga ide-ide perubahan sosial yang membawa Prancis kepada keadilan,
mendapatkan dukungan penuh dari golongan 3. Golongan borjuis atau golongan pengusaha menganggap dirinya paling berguna untuk negara Prancis karena golongan ini merupakan penopang utama ekonomi Prancis. Ternyata mereka selalu dikalahkan oleh golongan bangsawan, dan golongan bangsawan ini sangat tidak produktif. Keberadaan golongan bangsawan ini menghabiskan pajak-pajak yang diberikan oleh golongan pengusaha. Makanya wajar saja golongan borjuis ini sangat anti terhadap golongan bangsawan, dan bukan berarti anti kepada raja. Maka ide-ide tentang perubahan Perancis ke depan yang lebih baik, yang menggambarkan perubahan sosial Perancis ke depan lebih maju, pasti didukung oleh golongan borjuis atau golongan pengusaha. Adapun sebab khusus terjadinya revolusi Perancis adalah masalah keuangan negara. Sudah menjadi kebiasaan di Perancis sejak Louis ke-14 bahwa negara dalam keadaan keuangan yang kritis. Biasanya kekurangan keuangan negara tersebut ditutup dengan mendapatkan pinjaman negara. Kekurangan keuangan ini disebabkan oleh uang negara yang dihambur-hamburkan oleh raja dan bangsawan untuk kepentingan kesenangan di antara mereka. Adapun sebab khusus terjadinya revolusi Prancis adalah masalah keuangan negara. Sudah menjadi kebiasaan di Prancis sejak Louis ke-14 bahwa negara dalam keadaan keuangan yang kritis. Biasanya kekurangan keuangan negara tersebut ditutup dengan mendapatkan pinjaman negara. Kekurangan keuangan ini disebabkan oleh uang negara yang dihambur-hamburkan oleh raja dan bangsawan untuk kepentingan kesenangan di antara mereka. Pada tahun 1789, negara menghadapi kebangkrutan. Pendapatan negara hanya 500 juta dan pengeluaran negara 625 juta, dan hutang negara yang harus dibayar jatuh tempo 300 juta. Bagaimana caranya mendapatkan uang ini? Apakah menaikkan pajak? Padahal pajak telah berat sekali. Pinjam bank, hutang negara telah melampaui batas kekuatan pembayaran kembali. Tidak ada jalan lain selain memberikan kewajiban pajak kepada para bangsawan. Akibatnya timbul krisis antara bangsawan dan raja, dan bangsawan memang takut kepada raja. Bangsawan mencari dukungan kepada rakyat dengan mengatakan soal pajak adalah soal rakyat seluruhnya, maka raja tidak boleh memungut pajak sewenang-wenang. Bangsawan mengusulkan agar diundang DPR États Généraux yang sudah tidak pernah berkumpul sejak tahun 1614 Masehi. Usulan golongan bangsawan ini disetujui oleh Louis ke-16. États Généraux terdiri dari 3 golongan. Golongan 1 berasal dari kelompok agamawan dengan jumlah 300 orang anggota. Golongan 2 berasal dari kelompok bangsawan dengan jumlah 300 orang anggota. Dan golongan 3 berasal dari rakyat jelata dengan jumlah anggota 600 orang. États Généraux bersidang pada tanggal 5 Mei tahun 1789. Sebelum États Généraux mengambil kebijakan penting tentang menerima atau menolak ide menaikkan pajak untuk golongan bangsawan, terlebih dahulu merumuskan bagaimana cara mengambil keputusan dari États Généraux. Golongan 1 dan 2 meminta pemungutan suara melalui perwakilan golongan, dan golongan 3 pengambilan keputusan dilakukan dengan perorangan. Golongan 1 dan 2 berkeras pemungutan suara dengan cara perwakilan golongan dipastikan model seperti ini golongan 1 dan 2 akan meraih kemenangan.
Sementara itu, golongan 3 pengambilan keputusan perorangan dengan harapan akan ada limpahan suara dari perseorangan dari golongan 1 dan 2 yang simpati dengan golongan 3. Jika pemungutan suara dilakukan secara perorangan, maka diperkirakan golongan 3 akan memenangkan pemungutan suara tersebut. Ternyata mekanisme pemungutan suara dalam sidang Itacenuruk mengalami jalan buntu. Dalam kondisi seperti ini, Louis ke-16 tidak mengambil tindakan apapun, sehingga tidak ada keputusan oleh Itacenuruk. Kondisi ini semakin memperkuat semangat golongan 3 untuk terus melakukan perubahan-perubahan di Perancis. Maka golongan 3 pada tanggal 17 Juni tahun 1789 memproklamasikan Itacenuruk menjadi Assemblée Nationale atau Dewan Nasional atau perwakilan bangsa-bangsa Perancis. Maka sejak saat itu telah terjadi revolusi besar di negara Perancis, yakni perubahan dari masyarakat feodalisme menuju masyarakat demokratis. Itacenuruk merupakan gambaran dari feodalisme Perancis karena keanggotaannya berdasarkan kelas sosial. Kini telah berubah menjadi Assemblée Nationale, Dewan Nasional. Keanggotaannya tidak lagi menggambarkan kelas-kelas sosial di Perancis. Pada tanggal 14 Juli tahun 1789 terjadi revolusi fisik. Rakyat melakukan penyerbuan terhadap penjara Bastille yang merupakan lambang absolutisme monarki Perancis. Terdapat beberapa alasan rakyat Perancis melakukan penyerbuan terhadap penjara Bastille. Pertama, Louis XVI berupaya menindas gerakan revolusi dengan mengerahkan tentara. Rakyat butuh senjata untuk melakukan perlawanan. Ternyata senjata tersebut banyak tersimpan di penjara Bastille. Revolusi ini sukses dan berhasil menguasai penjara Bastille. Hal ini disebabkan karena tentara yang terdapat di Paris tidak melakukan perlawanan kepada rakyat, tetapi sebaliknya tentara berpihak kepada rakyat sehingga revolusi fisik berjalan dengan sukses. Tentara tersebut berpihak pada rakyat. Hal itu disebabkan mereka berasal dari golongan rakyat. Maka tanggal 14 Juli ini dianggap sebagai permulaan terjadinya revolusi di Perancis, dan sampai sekarang tanggal 14 Juli disebut sebagai Hari Nasional Perancis.